Bosan dengan furniture rotan yang begitu-begitu saja? Think again, penggunaan bahan rotan sebagai partisi ini akan mengubah pikiran Anda. My Room, My Personality. Karakter dan kepribadian Anda bisa tercermin dari kamar tidur loh. Penasaran dengan aplikasi tangga yang terlihat melayang? Lalu bagaimana ya cara memanfaatkan ruangan di bawah tangga? Temukan jawabannya di episode desain kali ini. Tangga sudah menjadi salah satu interior yang sering kita jumpai, baik di rumah, kantor, atau restoran. Desain kali ini akan membahas salah satu bagian penting dalam bangunan yang memiliki lebih dari satu lantai, yaitu tangga. Dalam pembuatan tangga, kini para desainer bukan hanya memperhatikan fungsi tangga sebagai penghubung lantai bawah dan lantai atas, tapi juga memperhatikan faktor estetikanya. Tangga memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda loh setiap jenisnya. Mulai dari tangga lurus atau one wall stair, tangga berbelok arah atau model L, tangga berbalik arah atau model U, tangga bercabang atau model Y, tangga putar atau tangga melingkar, tergantung dari luas ruangan yang tersedia. Dari segi struktur, tangga juga dapat dibuat menjadi seolah melayang atau disebut juga hanging stairs. Material untuk hanging stairs dapat berupa baja, stainless steel, sampai kaca pun dapat digunakan. Contohnya pada aplikasi hanging stairs seperti ini. Atau juga dapat divariasikan menjadi seperti ini. Bahkan hanging stair juga dapat didesain dengan gaya futuristik seperti ini. Dengan konsep tangga melayang seperti ini, ternyata dapat membuat kesan sebuah ruangan menjadi lebih luas. Jika Anda memiliki tanah yang tidak terlalu luas, Anda pun bisa menggunakan tangga seperti ini untuk menyiasatinya. Ya, pada saat kita membuat tangga itu menjadi sesuatu yang solid, itu akan menjadi sempit, gitu loh. Pertama saya menarik kesimpulan dari yang ada ya, si Ko Freddy pertama nggak pengen sempit, gitu. Dia pengen luas. Yang kedua, Ko Freddy itu memang orangnya agak heboh. Karakter dia tuh pengen sesuatu yang beda, yang lain, yang wah lah gitu loh. Akhirnya saat itulah saya simpulkan gimana caranya saya membuat tangga itu supaya dia nggak mengganggu space, nggak mengganggu ruang. Dan tangga itu bukan menjadi sebuah ruangan yang ditutup-tutupi, tapi kita show. Kenyamanan dan keamanan dalam menaiki setiap anak tangga menjadi faktor penting bagi sang desainer untuk mendesain sebuah tangga. Dan terbukti, walaupun terlihat agak menyeramkan, tangga ini cukup nyaman kok untuk kita naiki. Kenyamanan dari kita menggunakan tangga itu subjektif, dari setiap orang berbeda-beda. Gitu. Nah, mungkin secara umum, tangga yang cukup nyaman dinaiki adalah tangga yang dia punya pegangan yang cukup pada saat dia naik, gitu loh. Dan mungkin tangganya itu pada saat dinaiki dia nggak getar, nggak apapun, ya itu mungkin yang secara umum semua orang suka gitu ya. Dengan pijakan-pijakan yang terkesan melayang, Ega sang desainer memilih material kayu nyoto solid yang kemudian diletakkan pada baja yang disuntikan ke dinding. Baja inilah yang menjadi penahan sekaligus penyangga anak tangga. Jadi karena itu kayu, warna coklatnya itu kelihatan gitu loh. Sehingga perpaduan antara si baja warna hitam sama pijakan yang warna coklat itu menciptakan suasana yang menyenangkan gitu loh dari rumah ini. Yang menarik dari tangga ini adalah sling yang terlihat seolah menyangga pijakan-pijakan anak tangga dan digantung pada langit-langit ruangan. Sling tersebut sebenarnya berfungsi sebagai railing sehingga memberikan kesan tangga itu seolah-olah menggantung. Menarik bukan? Nah sebenarnya tali sling ini
Dia bergunanya itu untuk pertama membuat tangganya ini lebih terkesan jadi ringan dan ditarik sampai ke atas gitu ya. Dan itu memang untuk secara struktur supaya jadi lebih aman. Sebenarnya tanpa sling ini pun secara struktur sudah kuat sebenarnya. Cuman memang dia dengan adanya sling itu juga pertama untuk memperkokoh supaya aman ya, karena saya juga sebagai arsitek nggak pengen membuat tangga yang risk gitu ya. Yang kedua adalah supaya itu sebagai akses railing di sebelah kanan juga. Jadi pada saat orang naik dia bisa pegangan sama sling-sling bajunya itu. Tangga melayang juga diaplikasikan di salah satu kafe di kawasan Kemang. Kafe ini memiliki tangga yang sangat unik. Tangga yang berbentuk spiral ini memiliki bentuk yang tidak seperti biasanya. Potongan kayu menjadi material utama pada pijakan tangga ini. Kayu tersebut diletakkan pada rangka tangga yang terbuat dari besi. Rangka besi tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga membuat pijakan anak tangga menjadi seolah melayang jika kita lihat dari atas. Nah, satu lagi yang menarik dari tangga di kafe ini, yaitu sling kawat baja yang dililit tali tambang. Rangkaian sling ini terpasang pada rangka besi yang menjadi alas dari pijakan tangga. Sling ini pun terlihat seperti pagar yang membatasi area tangga sekaligus menjadi railing untuk berpegangan. Tangga ini merupakan jenis tangga minimalis, karena ruang yang dibutuhkan untuk tangga seperti ini tidak akan terlalu besar. Walaupun minimalis, tetapi tetap terlihat menarik kan? Tangga yang merupakan penghubung ruang secara vertikal seringkali selalu menyisakan area kosong di bawahnya. Bagi yang memiliki bangunan dengan area yang cukup luas, tentu hal ini tidak masalah. Namun, pada lahan yang terbatas, tentu ruang kosong di bawah tangga menjadi terkesan mubazir. Jika kita lebih cermat dan mau berkreativitas, ruang kosong yang ada di bawah tangga dapat kita manfaatkan untuk berbagai fungsi dengan memahami luas dan kemiringan ruang tersebut. Ruang bawah tangga tidak menjadi ruang negatif atau ruang yang tidak berfungsi. Beberapa fungsi yang dapat diaplikasikan untuk memaksimalkan ruang di bawah tangga diantaranya adalah: pertama, ruang penyimpanan. Memang fungsi ini sangat lazim dan sudah banyak yang menerapkan. Biasanya orang memanfaatkannya untuk rak buku atau sepatu. Hanya saja, Anda perlu memperhatikan dimensi ruang tersebut agar buku dan sepatu dapat tertata dengan apik. Atau jika Anda malas untuk pergi ke tukang kayu, cukup buatkan saja pintu yang sesuai dengan ukuran ruang bawah tangga Anda dan siap untuk menjadi gudang serbaguna. Selanjutnya adalah kamar mandi. Untuk fungsi ini, ruang bawah tangga harus mempunyai ketinggian minimal 2 meter dari lantai ke plafon. Penting juga diperhatikan pencahayaan dan sirkulasi udaranya. Hal itu untuk mencegah tingginya tingkat kelembapan dan tentunya mencegah bau yang tak sedap. Berikutnya adalah menjadi taman kering atau rock garden. Yang dimaksud dengan taman kering di sini adalah taman yang didominasi unsur bebatuan, pasir, dan pengerasan pada bagian tertentu. Tanaman yang digunakan merupakan tumbuhan yang sedikit memerlukan air, seperti tanaman hias pandan Bali, Sansevieria, atau Bromelia. Untuk perawatannya juga tidak sulit karena jenis tanaman tersebut tidak memerlukan banyak air dan sinar matahari langsung. Selain dapat menghias ruang kosong, taman ini dapat menambah kesegaran dalam rumah Anda. Fungsi keempat yaitu sebagai ruang duduk atau ruang keluarga. Cukup letakkan 1 atau 2 kursi dengan desain dan warna yang menarik. Jadilah ruang duduk yang mungil dan nyaman. Atau jika Anda ingin jadikan ruang bawah tangga sebagai ruang keluarga, tempatkan televisi di sisi dinding di bawah tangga. Tentunya akan lebih efisien. Area bawah tangga pun dapat dijadikan ruang dapur atau ruang kerja.
Maksimalkanlah ruang di bawah tangga sebagai dapur bersih untuk kegiatan dapur yang ringan, seperti menyiapkan sarapan untuk keluarga. Atau, jika Anda seorang pekerja yang terkadang melakukan pekerjaan di rumah, dapat menaruh meja dan kursi sebagai ruang kerja yang simpel. Nah, bagaimana? Banyak sekali bukan pemanfaatan ruang kosong di bawah tangga? Sekarang wujudkan ide dan kreasi Anda untuk dapat memanfaatkan ruang kosong tersebut menjadi ruangan yang nyaman dan optimal.